Ya, wa idza, dan apabila waroda datang gitu ya, waroda itu datang al qori atas seorang pembaca Al-Qur'an. Datang siapa? Man, orang, ini sebagai fa'ilnya, fihi, di dalamnya ya, man fihi, di dalamnya fadilah, man fihi fadilatu min ilmin. Jadi kalau ada seorang yang datang yang mana pada seorang itu, di dalam seorang itu ada keutamaan ilmu, artinya dia seorang syekh yang alim gitu, terus datang kepada seorang yang sedang membaca Quran gitu ya. Au syarofin, atau dia itu punya kedudukan lah, kemuliaan di sisi manusia. Au sinin, atau dia itu umurnya udah tua. Ma'asyanatin ya, karena mungkin dia karena adalah asyana di sini menjaga, dalam arti mungkin orangnya itu punya keadilan, adalah gitu. Au lahu hurmah, au lahu hurmatun di wilayatin, atau bisa jadi dia juga memiliki kehormatan karena ada wilayah di situ, kewalian ya. Ya, artinya punya kedudukan juga sama, misalkan wali kita ya, orang tua kita wali, orang tua yang bersifat misalkan kalau misalkan wali itu juga misalkan budak kepada tuannya itu kan wali. Au wiladatin, atau karena faktor kelahiran ya, artinya orang tua kita, ibu kita begitu. Au ghairiha, atau selainnya, fala ba'sa bil qiyam, maka enggak apa-apa kita itu berdiri ya. Jadi misalkan kita sedang baca Quran, terus datang ada orang yang mulia, ada syekh, ada seorang ustadz yang kita hormati, maka ketika kita sedang duduk tadi baca Quran itu kita boleh untuk berdiri dalam rangka untuk menghormati ya. Menghormati siapa? Menghormati orang yang kita tuakan tadi atau yang kita hormati tadi. Fala ba'sa bil qiyami lahu, untuknya, untuk orang tadi yang kita hormati tadi, ala sabilil ihtiram wal ikram, dalam konteks dari segi untuk menghormati dan dalam rangka untuk ya memuliakan ya. La lil riya wal i'dzam, bukan dalam rangka untuk riya wal i'dzam, atau dalam rangka untuk mengagung-agungkan. Itu tidak boleh, ini tentu saja jadi kembali kepada niat, tapi perbuatannya sendiri itu boleh. Balzalika mustahab, bahkan ini disukai ya. Makanya kita cium tangan kepada para ulama, itu hampir seluruh ulama mengatakan itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau misalkan kita sujud atau ruku gitu ya. Tetapi menarik memang kalau kita bahas tentang misalkan mencium kaki, itu di zaman Nabi itu sahabat ada yang mencium kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, tapi ya tadi sujud itu yang tidak boleh, karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW kan, kalau misalkan kalau boleh aku memerintahkan manusia itu untuk sujud, maka aku akan perintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh ternyata gitu. Artinya di situ ada larangan orang kepada orang sujud. Nah ini. Nah, tapi pernah dilakukan oleh sahabat, bahwa sahabat itu mencium kaki Nabi SAW dan mencium tangannya Nabi SAW. Bahkan kalangan tabi'in itu biasa mencium Ibnu Abbas, tangannya Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas itu, karena dalam rangka penghormatan kepada beliau. Beliau adalah keluarga Nabi SAW, termasuk Ahlul Bait. Nah, kemudian di sini waqad sabata al-qiyamu lil ikram, sungguh telah tetap al-qiyam, berdiri tadi, kuat maksudnya, lil ikram, dalam rangka untuk memuliakan, artinya dalilnya itu kuat, min fi'lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perbuatannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa fi'li ashabihi radhiyallahu anhum, dan perbuatannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bihadratihi ya, dengan kehadirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa bi amrihi, dan dengan perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kita melihat bahwa Imam Nawawi ya tentu di sini membolehkan kita. Jadi kalau misalkan kita lagi baca Quran, terus di situ ada yang datang, kita berhenti dulu mungkin untuk kemudian menghormati orang yang datang tadi. Tapi ya harus perhatikan bahwa itu dalam rangka untuk menghormati, ya bukan dalam rangka untuk riya, untuk mengagungkan dan sebagainya.
Wa min fi'lit tabi'in, dan ini juga termasuk dari perbuatannya ke para tabi'in tadi yang saya sampaikan. Wa man ba'dahum, bahkan setelah mereka setelah tabi'in itu juga ya minal ulama sholihin, para ulama soleh kita. Ketika mereka baca Quran terus ada seorang syekh begitu yang dihormati, maka mereka berusaha untuk berdiri. Ya. Nah, kemudian di sini Imam Nawawi mengatakan waqad jama'tu. Nah, ini kan ya, aku telah mengumpulkan, kata beliau, juz'an, bagian minal qiyam, dari dari berdiri. Pembahasan berdiri ini mungkin bisa dikatakan bisa jadi satu buku oleh Imam Nawawi begitu ya. Wa zakartu fihi al-hadits wal asal waridah. Bahkan beliau mengatakan, Imam Nawawi menyebutkan bahwa di dalamnya ada hadis-hadis, ada asar-asar sahabat ya, asar para tabi'in, bistihbabihi ya, tentang kesunahan ya dari berdiri itu tadi, wabinahi, dan larangan terhadap berdiri. Jadi emang ada sebabnya. Berdiri sendiri ya, itu ada yang dilarang, ada yang disunahkan gitu. Jadi melihat konteks juga. Maka perbuatan itu kadangkala harus melihat konteks untuk apa perbuatan itu dilakukan. Jadi kita juga harus menjadi orang yang bijak ya. Misalkan kalau jelas-jelas syirik, ya kita katakan syirik. Tapi kalau enggak syirik ya jangan diharam-haramkan. Ini kan kadang-kadang seringkali ya, misalkan ziarah kubur. Ziarah kubur ada yang kemudian memutlakkan, mengharamkan, ada itu. Ya padahal lihat dulu ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Cuma nek sampai nyembah kubur, jalur duit karo sohibul kubur tadi yang udah mati itu baru syirik. Tapi kalau orang ziarah kubur dalam rangka ya datang itu ya tentu ini sunnah. Ya secara umum itu sunnah. Maka harus melihat konteks juga apa yang dilakukan oleh per orang, per individu. Tidak langsung kebiah-kuyah kalau bahasa Jawanya gitu ya. Semuanya dibabat habis, disalahkan. Nah ini yang sering terjadi begitu. Maka harus berhati-hati. Jadi di dalam ini beliau menyebutkan, Imam Nawawi, bahwa beliau menyebutkan ada hadis-hadisnya, ada asar. Ya beliau bagian masalah berdiri aja udah ada satu juz, ini ada bagian yang luar biasa yang beliau terangkan itu. Wa bayatu, dan aku menerangkan, kata beliau, ya, dha'fat dha'if minha, kelemahan dari hadis dhaifnya, dari hadis-hadis yang disebutkan. Wa sihhatas sahih, bahkan kesahihan dari sebuah hadis beliau jawab juga nanti di dalam pembahasan masalah berdiri. Karena bukunya Imam Nawawi kan banyak ya. Ada kemudian ya ini ada Tibyan, ada Riyadhus Shalihin ya, seorang ulama yang ahli fikih, ahli hadis juga begitu. Wal jawabu, dan jawaban amma terkait sama apa ya tawaham, yang mana ragu atau bikin kerancuan di situ, minhu darinya, an-nahyu ada larangan di situ, walaysa fihi nahyun, dan ternyata di sana itu bukan sebuah larangan gitu loh. Jadi ada orang yang meragukan apakah ini larangan atau bukan, dijawab oleh beliau di dalam bukunya beliau. Wa awdahtu, dan aku menerangkan, kata beliau, zalika semuanya kullahu bihamdillahi ta'ala, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tasyakkaka, barang siapa yang ragu, fi syai'in, di dalam sesuatu, min ahadisihi, di dalam hadis-hadisnya, kata beliau, fal yutali, maka hendaklah dia berusaha untuk merujuk kepada sesuatu tadi, yajid, maka dia akan mendapati ma yazulu, apa-apa yang menghilangkan bihi dengannya, syakkuhu, keraguannya itu, insya Allah. Jadi kata beliau begitu ya. Jadi kalau mau bahas tentang masalah berdiri ini, ya beliau banyak bukunya ya yang terkait dengan masalah qiyam. Beliau menyebutkan hadis-hadisnya, yang sahih mana, yang dhaif yang mana, ini ragu, ini larangan atau bukan. Maka beliau sudah terangkan itu. Ya Allah alam bisawab. Nah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini saya bacakan yang ininya. Wa yusanu, dan disunahkan al-qiyamu, ini sebagai naibul fa'il ya. Wa yusanu, dan disunahkan opo al-qiyamu, qiyam liman fihi, bagi siapa fihi di dalamnya, yang fihi di dalam man, fadilatun zahirah, yang memiliki keutamaan.
min nahwi ilmin, ya, dari sisi apa? Dari sisi keilmuan, wasolahin, dan kebaikan, awiladatin, atau bisa jadi karena kelahiran tadi, ka'abin seperti bapak, wa ummin atau ibu, ya. Misalkan kita ada ibu kita baru datang dari kampung mudik, kita lagi baca Quran, bagusnya bagaimana? Menghormati, adabnya seorang qori gitu, ya. Ini ada di kampung saya itu malah menarik, ya Pak. Jadi ada orang baru hijrah kira-kira begitu, tapi hijrahnya dapat yang agak sufi-sufi begitu. Terus dia ngamalkan sholawat nariyah 4.444 kali gitu, ya. Kalau sufi-sufi kan begitu. Nah akhirnya dia mengamalkan di rumah. Ini orang tuanya ketok pintu, assalamualaikum dikunci orang dia. Itu sampai satu kampung tahu kemarin itu. Saya dengar-dengar itu, oh itu kayak nembe ngaji. Wong tuane udah pernah enggak ini karena lagi zikir katanya begitu. Nah ini enggak ada. Malah justru sebaliknya kita, ya. Kalau bagi seorang qori menghafal Al-Quran, ada orang, harusnya kita lebih ihtiram, ya. Yang mungkin justru malah sebelum ngaji kita tidak hormati orang, maka ketika udah ngaji, sudah baca Quran, harus lebih menghormati orang lagi, ya. Ya itu karena apa? Karena akhlaknya Nabi itu akhlaknya Quran. Kalau kata Habib itu, orang itu nggak melihat kita dari bacaan Quran kita, tapi melihat dari akhlak kita kepada orang lain. Berapa banyak orang masuk Islam itu karena akhlak, ya, karena akhlak orang tadi, ya. Ya, orang itu melihatnya dari sosok orang tadi, oh itu orang-orang yang baik. Bisa jadi hafalannya dikit, tapi karena akhlaknya yang bagus, ya. Ramah kepada orang, sering ngasih sedekah kepada orang, itu jalanan orang lain itu jadi masuk Islam. Nah ini, dan diajarkan oleh para ulama-ulama kita demikian, ya. Subhanallah, ya. Jadi, nah ini kemudian wilayatin, atau tadi wilayah tadi, ya, kewalian tadi, mashubatin bisianah, ya, yang dia melekat dengan penjagaan, ya. Penjagaan di sini maksudnya apa? Kaifatin, ifah, penjagaan diri. Wa adalah, atau adalah itu dikenal dengan sosok yang jujur, yang tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, kefasikan, dan lain sebagainya. Qala Ibnu Abdissalam, berkata Imam Ibnu Abdissalam, auliman yurja khairu, atau juga kepada orang yang diharapkan kebaikannya, ya, boleh kita berdiri, ya. Au yushasharuhu, atau orang yang ditakutkan akan keburukannya, itu juga boleh kita berdiri, Pak, ya. Ini dalam rangka untuk, ya, kita sebagai, misalkan kalau dulu itu di zamannya generasi tabi itu ada namanya Al-Hajjaj bin Yusuf itu, yang sahabat itu bukan sahabat, yang tabi itu banyak dibunuh oleh dia, ya. Oh itu kalau melihat kepala itu dia senang gitu, seolah-olah ada kayak buah ranum gitu, yang sudah siap untuk ditebas gitu, ya. Itu seorang Hajjaj bin Yusuf, ya, sosok kontroversial. Nah ini, walau kafiron, bahkan kalau misalnya kafir itu boleh. Ini yang ngomong ulama ini. Syukurnya kalau baca kitab gini, ya. Kalau baca kitab kita enaknya begini, tinggal baca terus, ya, ini ngikutin pendapatnya ulama gitu. Walau kafiron, walaupun kafir, ya, dalam rangka menghormati tadi, ya. Khusya minhu dororon, khusya minhu, ditakutkan darinya, ya, dororon aziman, misalnya kemudorotan yang apa namanya, yang besar begitu, maka kita boleh untuk berdiri tadi, menghormati tadinya. Nah, tapi kita sekarang di Indonesia tidak perlu lah takut-takut. Ini kan kalau zaman dulu ada orang-orang yang punya kekuasaan yang mengerikan, atau mungkin ya tadi kita di negeri orang kafir gitu, ya. Ya kita harus baik, ya. Di negeri orang kafir kita sendirian gitu loh. Ini harus baik gitu. Mosok kemertak itu kan, udah satu orang kemertak, ya, di pites itu loh kalau Jawanya itu. Kemudian di sini wayahrum, dan haram ala rasuli, atas seseorang, an yuhibba, ya, untuk senang gitu qiyamahum, senang terhadap berdirinya mereka lahu untuknya, ya. Jadi tapi kita tidak boleh sebagai misalkan sebagai ustaz, sebagai orang tua, ya, terus ada seorang yang baca Quran malah kalau bisa, ya, gitu, ya.
Jadi tetaplah, jadi inilah yang dilakukan juga oleh para sahabat kita, di mana saya melihat ada kisah dia seorang sahabat Abdurrahman bin Auf yang kemudian dipersaudarakan dengan sahabat Al-Ansor, namanya siapa? Kalau lupa saya. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan, ada yang ingat nah beliau ini gimana? Dipersaudarakan dengan sahabat Ansor, kemudian sahabat Ansor ini nawarin, saya punya rumah segini, saya punya istri segini, kamu tinggal pilih, gitu loh. Harta saya banyak begini-begini, kamu tinggal pilih, monggo buat kamu setengahnya. Tapi seorang Abdurrahman bin Auf, bagaimana sikapnya? Punya ifah, ya, punya rasa, ya ifah tadi ya, rasa hormat lah, istilahnya menjaga diri tadi, ya. Beliau nggak mentang-mentang kemudian seorang sahabat mau ngasih terus kemudian aji mumpung dah gitu. Begitu juga kita, mungkin kita yang dihormati itu juga tidak boleh haji mumpung. Karena apa? Karena ternyata ada hadisnya loh ya. Hadisnya apa? Hadis ini hasan, lil hadisil hasan. Ada hadis, man ahabba, barang siapa yang senang, an yatamatsalan nasu, orang kok berdiri untuknya lahu baginya, kiaman berdiri. Orang senang kok misalkan orang lain itu berdiri kepada dia dalam rangka untuk menghormati, gitu kan. Ya mungkin untuk riak juga. Faliyatabawa, maka tempatnya itu makadahu, ya, maka tempat duduknya untuk dia duduknya itu minana, ya, maka tempatnya itu adalah di neraka. Nah ini, jadi balik lagi ya gitu loh. Jadi jangan sampai mentang-mentang kalau untuk anak kita ngajari nggak apa-apa, atau santri nggak apa-apa, ya kan. Cuman orang lain kadang-kadang cium, gini-gini nawarin gitu ya. Nah itu dia nggak pantas juga gitu ya. Misalkan cium gini, bahkan sampai gini ada itu ya. Sengaja tangannya digini, nyiumnya ditaruh di bawah, itu ya nggak pantas itu kan gitu. Kenapa? Karena ini ada hadis Nabi, ada larangannya, ya. Supaya kita itu tetap dalam di garis yang memang moderat, ya. Tidak boleh berlebihan, kira-kira gitu. Kemudian di sini waqala Syekh Amin Al-Qurdi fi kitabih Tanwirul Qulub. Berkata Syekh Amin Al-Qurdi fi kitabih dalam kitabnya Tanwirul Qulub halaman Sofhah Mi'atain halaman 200, wa yusannu aidon, ya, dan disunahkan juga al-qiyamu li ahlil fadl, berdiri untuk para ahli keutamaan, orang-orang yang punya kedudukan. Ikroman dalam rangka untuk penghormatan, la'iyaan bukan dalam rangka untuk riya. Kiasan alal musofahah, dikiaskan, hal ini itu dikiaskan untuk dalam apa? Dalam rangka untuk salaman. Ini salaman kita juga boleh, ya. Wa takbil al-warid laha, dan juga mencium tangan gitu ya. Ini juga boleh ya. Jadi nyium tangan, kemudian salaman, cium tangan itu dalam rangka untuk menghormati. Ya ini kalau mau dibaca lagi bahkan diundur kitab Al-Fatawa lil Mu'allif rahimahullahu taala. Bisa dilihat di dalam kitab Fatawa, ya. Itu di miliknya Imam Nawawi rahimahullahu taala ini ya. Faqad basat tu al-haditsa fi ta'liq anhu. Bahkan ini pengarangnya yang orang yang memberi catatan di sini, Syekh Muhammad. Ini beliau juga mentaklik kayak kitab itu juga. Wa dzakartu janiban fi kitabina, dan beliau juga menyebutkan di samping di dalam kitab kami ini tatmiman lil faidah, sebagai penyempurna untuk faidah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu tadi pembahasan terkait dengan bagaimana seorang qori ketika lagi baca Quran begitu, terus ada roman, itu sunnah untuk dia berdiri kepada orang itu. Lagi baca usul, tetap dia harus melihat sekitar, berusaha untuk kalau misalkan ada orang yang memang harus dihormati untuk berdiri, ya boleh untuk berdiri. Bahkan ini mustahab. Kemudian di dalam kitab ini juga Imam Nawawi menerangkan tentang hukum as-salam, ya, hukum memberikan salam atau menjawab salam nanti tentunya ini. Faslun, ya, fasal idza kana yaqra masyian.
apabila ada seorang qori dia membaca dalam kondisi berdiri, famarro ala qaumin, terus kok dia melewati sebuah kaum gitu ya, jadi lagi baca Quran berdiri jalan gitu ya, masyian itu berjalan kok berdiri jalan. Idza kana yaqra, apabila membaca siapa qori masyian, hale masyian dia berjalan, famarro terus kok dia melewati siapa qori ala qaumin, atas kaum atau sesejamaah kira-kira begitu, yustahabu, maka disunahkan an yaqta, untuk memutus al-qiraah ya, bacaannya tadi. Jadi mencukupkan, jadi berhenti baca Qur'annya ya. Wa yusallim alaihim ya, dan hendaklah dia apa? Untuk mengucapkan salam ya. Wa yusallima alaihim, dan hendaklah dia juga memberikan salam atas mereka, atas kaum tadi. Sumayar jina ilal qiraah, kemudian ulang lagi untuk membaca kalau udah mengucapin salam. Walau a'ad ta'awud, kalau sekiranya mengulang siapa qori at-ta'awudza ya, berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu misalkan kana hasanan, maka yang demikian itu hasanan, bagus. Jadi kalau misalkan kayak santri penghafal Quran itu lagi jalan gitu toh, nah, biasanya santri itu lagi jalan, naik motor, di mobil, ini gernyem terus ya, murojaah ya. Maka ketika murojaahnya itu ya, ketemu orang yang mungkin dia kenal, ketemu sekelompok orang yang kemudian dia kenal, bagaimana adabnya? Dia ngucapin salam, Assalamualaikum, nah gitu ya. Nah, kemudian kalau udah ngucapin salam dan dijawab, kita ngulang lagi baca Quran gitu ya. Jadi kalau ketemu orang, Assalamualaikum, karena salam itu sebagaimana sabda Nabi SAW ya, bahwa dengan salam itu afsus salam, nah, gitu kata Nabi kan, tebarkan salam. Dengan salam itu akan menimbulkan cinta antar sesama umat Islam ya. Dan salam itu adalah ciri karakteristik umat Islam, memberikan doa terus ya, ketemu Assalamualaikum. Jadi pahalanya luar biasa ya, ketemu orang Assalamualaikum ya, yang baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, ngajak ngucapin salam Assalamualaikum ya. Itu orang itu kalau yang sebel sama orang itu biasanya salam aja gak keluar itu Pak. Kalau bapak sebel sama orang atau santri geteng ya, geteng itu ya boy, benci sama orang itu pasti gak keluar salam ya, la salam wala kalam, seperti itu kalau sebel sama orang. Makanya dari salam aja itu udah apa, bentuk permintaan maaf biasanya ya. Jadi kalau orang itu kalau udah mau berhubungan lebih intim, bisa habis marah-marahan begitu ya, suami istri begitu ya, kira-kira ya Assalamualaikum, nah, udah dulu. Nah, kalau udah Assalamualaikum itu pembuka itu ya, nah, suami istri ya, gitu. Walau kana yaqra jalisan, kalau sekiranya dia membaca dalam kondisi duduk, famaro kemudian dia melewati alaihi atasnya ya, famaro kemudian melewati alaihi atas qori tadi, siapa ghairuhu, selainnya, selain dia, faqad qala al-imam, sungguh telah mengatakan al-imam Abdul Hasan al-Wahidi ya. Jadi ini konteksnya kalau orang lain ya, ada orang lain yang lagi baca gitu ya, orang apa, kalau ada orang lain yang baca gimana nih ya, kita harus mengucapin salam apa enggak ya. Nah ini, maka kemudian kalau kata Imam Abdul Hasan al-Wahidi, beliau mengatakan al-ula tarkus salami ala qori ya, yang paling bagus kalau misalkan ada orang yang lagi baca Quran terus kita lewat ya, bagusnya gimana? Tidak usah ucapin salam. Itu pendapat, satu pendapat. Limsi holihi, karena kesibukannya bitilawah, dengan tilawah itu. Qala fa in sallama alaihi insanun. Nah, kalau sekiranya ada yang ngucapin salam kepadanya seseorang, kafadurot bil isyarah. Bahkan ini kata Imam Abdul Hasan al-Wahidi, kalau ada orang mengucapkan salam kepadanya ya, gimana? Kafadurot, cukup dia itu menjawabnya itu dengan bil isyarah, dengan isyarat ya. Bil isyarah gimana? Ini aja, bacanya terus. Ini satu pendapat, karena pendapat ulama nanti banyak. Wa qala, berkata, fa in aradarat, kalau sekiranya ingin untuk menjawab salam tadi bilafat, dengan lafaz ya, Waalaikumsalam misalkan,
Roddahu, maka ya dia jawab aja. Summa istaknafal isti'adzah, maka kemudian dia memulai lagi al isti'adzah, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Wa awada tilawah, terus ya, terus melanjutkan lagi tilawahnya, ya, melanjutkan lagi tilawahnya. Wa hadzal ladzi qalahu dhaif. Tapi ini kata Imam Nawawi ini, ya. Berarti ini Imam Nawawi yang ngomong, ya. Kalau tadi ini pendapatnya Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, maka kata Imam Nawawi wa hadzal ladzi qalahu dhaif. Pendapat beliau ini, kata beliau, lemah. Ini yang ngomong Imam Nawawi. Wa dzahir wujubur radd bil lafz. Dan yang jelas, ya, malah justru apa? Menjawab salam dengan lafaz, walaupun kita lagi baca Quran. Ini menurut pandangan Imam Nawawi, ya, yang paling sahih menurut beliau. Justru seorang qori itu kalau ada orang yang mengucapkan salam kepadanya dan dia lagi baca Quran, maka bagusnya itu dia menjawab salamnya itu, ya. Walaupun ada pendapat yang cukup dengan isyarat. Siapa tadi? Abdul Hasan Al-Wahidi, ya, tapi ini dhaif kata Imam Nawawi, ya. Memang kalau bahas masalah ikhtilaf ulama itu ada aja, ya, ada aja, ya. Makanya orang itu mau nyari pembenaran atau kebenaran ini tinggal dipilih. Kalau nyari pembenaran ono kabeh, mlebu gereja misalnya gitu, ya ono pembenaran golek pasti ada, ya. Bahkan dengan kata-kata yang kelihatannya kufur, golek kebenarannya ono kabeh gitu. Ya. Nikah siri lagi, nikah kemudian tanpa wali, nah misalkan begitu, ya, padahal kayak pacaran begitu, ya, nikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa ini, digolek apa dalile pembenaran, oh mesti ono, kayak gitu, ada. Kamu misalkan ketemu perempuan gitu kan di hotel, jajan hotel, terus ditangkap sama orang, kamu berzina, oh enggak Pak, saya udah nikah barusan, ya, saya nikah nih sama dia, tadi udah ngomong kayak gitu kan, kita bilang padahal ya dua-duaan itu nggak benar gitu loh, berzina dan sebagainya. Cuma nyari pembenaran dalil, nyari apa perkataan ulama fikih, dalil yang membolehkan, ya, yang nggak ada saksi, nggak ada wali, wis pokoknya koyo nggak jelas begitu. Ya itu pembenaran. Tapi kita ya tentu dengan iman dan takwa tadi, ketika belajar fikih ikhtilaf, maka harus memahami tadi bahwa segalanya itu harus dengan keimanan dan ketakwaan, kan gitu toh. Ya, belajar fikih misalkan terkait apa, misalkan sering saya ini ya ceritakan itu, misalkan santri baru belajar fikih masalah menutup aurat, ya, dipahami bahwa menutup aurat itu cukup udel sampai dengkul. Terus yuk dalam rangka mempraktekkan, santri ketika Jumatan datang ke Masjid Al-Ikhlas cuma pakai kaos oblong, jangan kaos oblong, kaos kutang gitu toh, sampai kolor, ya, jam 11 mangkat di depan khotib jagong, kan gitu. Terus ditanya sama orang, loh kamu Jumatan kok begitu? Loh ini sah Pak. Loh ya kalau sah ya bener, tapi nggak ada, kan gitu loh. Makanya itu tadi, ya, kalau ngomong fikih nyari pembenaran ya mesti ono kabeh, ya gitu. Tapi bagaimana? Ya tadi dengan beradab tadi, kira-kira pantas orang dari sisi estetika, etika itu juga penting, ya. Nah ini. Kemudian di sini faqad qala ashabuna, sungguh telah mengatakan golongan kami, maksudnya kalangan Imam Syafi'i, karena Imam Nawawi ini adalah Syafi'iyah. Idza salamat dakhilu, ya, apabila mengucapkan salam siapa dakhil, orang yang masuk, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fi halil khutbati, tatkala sedang khutbah gitu ya. Jadi ada orang Jumatan gitu ya, kemudian datang, assalamualaikum, keras banget lagi. Kira-kira khotibnya kaget ya itu, kira-kira dia lidahnya kaget kalau ruangan segini gitu ya, khotib lagi ceramah, ayyuhalladzina amanu, tahu-tahu assalamualaikum gitu. Ya kaget gitu ya, mesti kaget gitu ya. Nah ini kira-kira begitu kondisinya. Wa qulna, ya, kami mengatakan, kata beliau, al-insatu sunnah, diem itu sunnah, ya. Wajib lahu raddus salam,
wajib baginya membalas salam ala asohil wajhaini, yang paling sahih dari dua sisi ya. Artinya dari dua pendapat itu yang paling sahih adalah dia itu menjawab salam. Ya, jadi insort itu sunnah. Ya, diem itu kalau pas khutbah kita suruh diem loh. Ya kan, fala yatakalam ahadukum wa man yatakalam faqad lahu jum'atalah, kan gitu loh. Kalau lagi khutbah kok ngobrol, piye khutbah itu? Lahun, khutbahnya jadi sia-sia. Faqad lahu. Ya. Nah, maka kalau ada orang yang mengucapin salam assalamualaikum, nah sedangkan menjawab salamnya wajib. Ya enggak? Mengucapin salam Pak wajib. Kalau mengucapkan salam sunnah, tapi menjawab salam wajib. Nah gitu. Nah ini al-insot itu sunnah, menang diem itu sunnah. Wajib balahu raddu salam ala ajwul. Maka ini wajib menjawab salam, itu yang paling ada dua pendapat yang paling sahih di sini. Wa idza qalu, maka apabila mereka mengatakan hadza fi halil khutbah, ini di dalam kondisi sedang khutbah, ma'akhtilafi bi wujubil insot, bersama dengan perbedaan pandangan ulama tadi di dalam wajibnya untuk diam tadi, apakah wajib atau sunnah, wa tahrimil kalam, dan haramnya untuk berbicara. Nah, itu di kala khutbah kan nggak boleh kita ngomong, ya haram itu kan, kalau ngomong ya, khutbahnya itu jadi lahun kan gitu. Kalau khutbahnya Jumatnya kita itu jadi lahun, bahkan kita diwajibkan untuk menang. Itu di kala khutbah aja para ulama ada yang mengatakan wajib untuk menjawab salam. Fafiha lil qiraati, maka di dalam kondisi ketika membaca Quran allati yahrumul kalam, yang mana di dalam kondisi baca Quran itu tidak haram untuk kita berbicara, fiha di dalam baca Quran, bil ijma' aula, maka menurut ijma, konsensus ulama itu lebih utama. Ya, kalau di dalam khutbah aja kita haram untuk ngomong, terus boleh untuk menjawab salam, apalagi dalam kondisi membaca Al-Quran yang mana di situ tidak haram untuk berbicara. Kira-kira begitu pandangannya. Nah ini maka oleh sebab itu bisa boleh ya. Ma'anna raddu salam wajib bil jumlah. Ya, padahal menjawab salam itu wajib ya, secara mutlak ya, generalis ya, secara general ya. Wallahu a'lam ya. Allah Maha mengetahui. Wa amma, dan adapun idza atisa, apabila dia kok bersin ya, fi halatil qiraah, ya bersin di dalam kondisi dia lagi baca Quran, fa innahu yustahabbu an yaqul, maka disunahkan untuk seorang qori itu membaca alhamdulillah ya. Jadi kalau lagi baca Quran terus kok bersin begitu, maka baca alhamdulillah. Wa kadzalau kana fi shalah, dan demikian juga kalau dalam kondisi sholat. Ini menarik ini ya. Ini tentu ini pandangan madzhab Syafi'i ya. Begitu juga ini. Kita baca yang nomor 2 nih. Mari nomor 2. Ini banyak ternyata. Rawa, ini ruya bukan rawa. Ruya diriwayatkan an Muawiyah, dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, bahina ana, tatkala saya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id atisa rajulun minal qaum, tatkala ada orang itu bersih ya dari sekalangan kaum itu tadi, faqultu yarhamukallah, terus aku ngucapin kepada dia yarhamukallah ya, semoga Allah merahmatimu. Fahada qanil qaumu bi absari, terus orang-orang itu pada ngeliatin saya semua ya, matanya itu tertuju kepada saya. Fakultu wasukla ummat amah ya, ini sakilat umuk ya, kalau bahasa ini celakalah kamu, arti ini gitu. Wasukla amahu ya, wasukla amahu, atau dalam hadis lain kadang-kadang sakilat ka umuk ya, itu artinya celoko kowe gitu ya. Kalau bahasa orang Jawanya begitu, celoko kowe gitu ya. Malakum tamzuruna ilayya, apa yang menyebabkan kamu kok ngeliatin saya? Ini lagi sholat ini ya. Ini fi sholat loh, ini di dalam sholat ini. Hadisnya ini kalau antum baca hadis ini
Ini seolah-olah berarti boleh ya sahabat itu lagi sholat terus mencengerian orang yang lagi bersin. Ini hadisnya ini coba perhatikan nih. Ini makanya ini kita itu butuh ulama ya. Kalau antum dikasih gelondongan hadis, wis pokoknya sesat we. Ya. Karena hadis ini coba diperhatikan, diriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu taala bahwa berkata ini yang berkata Muawiyah bin Hakam, tatkala saya bersama Rasulullah di sholat, jadi waktu Muawiyah bin Hakam ini sholat bareng Nabi, terus tahu-tahu ada orang pas sholat itu, dia itu bersin, hasim gitu kan. Nah terus Muawiyah bin Hakam ini ngucapin ya rahmukallah gitu. Terus ujuk-ujuk orang-orang itu pada ngeliatin si Muawiyah bin Hakam dalam kondisi sholat, paham orangnya? Ya. Jadi ibaratnya sholat kosong mungkin gini-gini ngeliatin, oh ya kan gitu pada kaget. Kalau antum perhatikan secara tekstualis hadis ini, dari ulama, terus nanti akhirnya dalil apa? Kamu akan membuat fatwa boleh ketika sholat ngeliatin orang, ngelirik-lirik, atau boleh ketika sholat tengah-tengok karena ngelihat hadis ini. Ya, makanya hati-hati gitu ya. Ini kalau cuma secara tekstualis, makanya kemudian kan nanti ditakwil oleh para ulama. Ini jangan-jangan misalkan hadis ini itu hadis yang belum di hadis yang waktu itu sudah dimansuh dengan hadis setelahnya, bisa jadi begitu. Atau ditakwil juga misalkan, oh bisa jadi cuma ngelihat doang lirik, cuma kalau nengoknya enggak, nah gitu. Tapi kalau di sini bahasanya fahadakonil kaumu, memandang gitu kan, biabsorihim, artinya mencengeri gitu loh kalau Jawanya itu. Nah, ini maka ngomong sampai beliau Muawiyah bin Hakam itu sampai kaget, sampai ngomong apa? Wasuklakum amahu, dia bilang, tak kira tunggu serokok kalian itu. Malah kuntang zuruna ilayya, kenapa kok kalian itu ngeliatin saya? Loh, sampai ngomong begitu kan berarti kelihatan mencenger gitu loh. Ya enggak? Ya, maka kemudian fadorobal kaum biaidihim, maka kemudian orang-orang itu pada mukul dengan tangannya ala afkhadhihim, di atas pahanya gitu ya. Karena mungkin ya itu tadi, karena syariat subhanallah jangan-jangan belum turun ya kan. Kan kalau orang lagi sholat gitu, terus imamnya salah misalkan, kita ngucapin gimana? Subhanallah. Tapi zaman dulu mukul tangan ke ininya, ke pahanya itu. Ya, akhwadihim itu tadi. Ya. Nah, ini riwayat ini kan, nah ini kan kalau antum baca letterlek begitu, wis sesat we. Itu kisah lucu di kalangan sahabat, kisah lucu lagi sholat terus Pak. Jadi ya kamu kalau terus saling memandang terus malah mukul-mukul gini kan gitu. Nah ini makanya harus ini ya, harus ya tadi harus manut sama ulama juga gitu baca ini. Kemudian kita baca lagi nih yang perkataan Imam Nawawi. Walau atisa goiru, kalau sekiranya ada orang bersin, ya selainnya itu bersin, wahwa yaqra, dan dia dalam kondisi membaca Al-Quran, fi ghairi sholati, di dalam selain sholat, wa qala alhamdulillah, terus kemudian orang tadi kok ngucapin alhamdulillah, yustahabbu, maka disunahkan bagi lil qari, bagi orang yang baca Al-Quran tadi, apa ya ini yusmitahu fayaqul yarhamukallah, ya supaya dia mengucapkan yarhamukallah, ya. Jadi kemudian walau sami al muadzin, kalau misalkan seorang qori ya dia mendengar muadzin Allahu akbar gitu lagi azan, qata al qiraah, maka dia harus berhenti dari membaca Al-Qur'annya tadi, ya. Berhenti dari membaca Al-Quran, tapi tetap harus paham ya, kita ini bagi seorang penghafal Quran, terus qori itu harus berusaha memahami makna Al-Quran. Jadi ada istilah ulama di dalam kitab-kitab itu, ada namanya qotl, ya, inqitok namanya, berhenti total, ada namanya waqaf, ada namanya ibtida. Ibtida itu kan memulai membaca Al-Quran. Terus ada namanya waqaf itu berhenti, ya. Berhenti itu maksudnya napasnya. Atau kalau inqitok itu nggak baca lagi. Nah ini penting, ini harus tahu ini ya, istilah-istilah itu, dan
kita juga harus ngerti apa yang sedang kita baca, berusaha untuk mengetahui maknanya. Ya, jangan sampai ini kayak di kampung-kampung misalkan baca sholat tarawih itu, kalau di kampung itu kan suratnya itu baca suratnya itu cuma satu ayat. Di kampung saya itu habis Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim amin gitu kan. Terus alif lam mim Allahu akbar gitu. Nah itu lucu itu di beberapa masjid itu ada yang benar-benar satu ayat tapi dia itu ingkitok ya, artinya fawailul lil musholli langsung Allahu akbar. Jadi dia pengen nambah ayat. Kalau alif lam mim itu mungkin nggak ada problem ya. Alif lam mim Allahu akbar gitu ya. Nggak ada problem. Tapi kalau maknanya fawailul lil musholin, mau kecelakalah orang-orang sholat terus kok kamu meruku. Nah, ini yang timbul problem itu, ya. Wakofnya boleh tapi ingkitoknya jangan gitu loh. Ingkitok itu terus baru orang bocor meneh gitu loh. Jadi maknanya itu jadi rancu. Mau kok celoko wong sholat ya ini nggak sholat. Ya. Ya kan gitu loh. Fawail kayak dilalahnya emang jamaahnya nggak pada ngerti bahasa Arab ya. Tapi kalau kisahnya di Arab Badui begitu, Arab Badui kan ngerti bahasa Arab. Terus imamnya kok bilang fawailul lil musholin gitu. Terus rokok, celakalah orang-orang sholat. Terus akhirnya dia batalin, bubar gitu ya. Gak usah sholat gitu ya. Ini ngeri gitu ya begitu. Maka harus ngerti itu tadi apa yang sedang kita baca. Jangan sampai wakofnya itu salah. Ya, belum waktunya berhenti sudah berhenti misalkan, terus nggak ngulang lagi kan. Nah ini timbul problem nanti bagi pendengar tadi. Kemudian wa ajabahu, ya muadzin tadi ya. Kalau ada dengar muadzin lagi azan, maka berusaha untuk menjawabnya. Bimutabaatihi, dengan mengikuti tadi. Ya Allah Akbar itu yang ngikutin. Fi alfazil adzan wal iqamah, di dalam lafaz-lafaz adzan dan iqamah tadi. Sumaya udu ila qiraatihi, kemudian mengulang lagi untuk membaca di wahada muttafaqun alaihi, ini muttafaq alaihi, disepakati oleh para ulama. Inda ashabina, di sisi golongan kami, artinya di sini adalah Syafi'iyah itu sepakat ya. Jadi bahkan kita itu kalau mau ada muadzin ya, ada muadzin lagi azan, ya kita tidak perlu untuk sholat sunnah dulu, nunggu muadzinnya untuk selesai gitu ya. Itu adabnya begitu, ya adabnya begitu. Panjang ini kalau di dalam masalah ini ada pembahasan para ulama terkait dengan hukum azan dan iqamah. Bagaimana kalau ada orang azan, apa kita sholat sunnah tahiyatul masjid atau nunggu? Nah gitu. Jadi para ulama mengatakan justru sunnah mendengar azan itu. Ya. Wa amma idza, maka apabila ya, dan adapun apabila ya tolabat ya, menuntut atau menuntut minhu darinya hajatun, sebuah hajat gitu ya, apabila ada sesuatu yang dibutuhkan banget fi halil qiraah, dalam kondisi dia baca Quran gitu, wa amkanahu, dan memungkinkan baginya jawab sa'il, menjawab orang yang bertanya, bil isyarah, dengan isyarah misalkan, al mufahimah, yang bisa memberikan pemahaman, wa alima annahu la yakasir qalbuhu, dan dia tahu bahwa dengan isyarah tadi tidak menyebabkan hatinya itu jadi hancur gitu, broken heart gitu ya. Yang kasir itu kan broken itu. Jadi kalau isyarah kemudian hatinya hancur kan ada ya. Maksudnya hancur itu maksudnya sakit hati gitu loh ya. Wala yahsul alaihi bisyai'in, dan tidak menghasilkan atasnya sesuatu, kira-kira begitu, bisyai'in dengan sesuatu, minal adza, dalam rangka dalam konteks menyakiti gitu ya. Lil insi, untuk orang tadi, alladzi bainahuma wa nahwihi, dan selainnya. Fal aula, dan maka lebih utama an yujibahu, untuk menjawabnya tadi ya, bil isyarah, dengan isyarah, wala yaqta al qiraah, dan tidak perlu untuk memutus bacaan Al-Qur'annya. Fa in qata'aha jaza, tapi kalau misalkan dia memutus boleh. Ya tapi caranya gitu, kalau antum mau isyarah lagi baca Quran, terus ada orang yang mau bertanya, dia tanya kepada itu, tapi kita lagi baca Quran, tanya gitu. Ya maka tadi dengan isyarah itu boleh, tapi selama apa? Selama dia tidak bikin menyebabkan nyakitin hati, ya kan gitu. Kemudian
kemudian tidak bikin apa ya ada sesuatu yang ya menyakitkan juga ya, atau selain daripada itu ya. Nah, maka yang lebih utama boleh untuk dia menjawab dengan isyarah. Yang penting tadi ada catatannya, kata ulama ini kalau mau lagi baca Quran terus cuman gini dong, tersinggung nggak ini kira-kira? Ini orangnya nggak tersinggungan nih, tapi ada orang yang tersinggungan. Orang tua kita misalkan, ibu kita manggil gitu kan, kita lagi baca Quran, Yudi gitu kan, gitu kan. Misalnya lagi baca Quran, ya Yudi soleh ya, baca Quran rajin ya kan, Yudi. Ini kalau orang tua yang manggil begini, takutnya ibu tersinggung, maka dia nggih Bu, gitu lah saya. Nah, itu bagusnya begitu ya. Tapi kalau misalkan dengan isyarah, itu juga boleh. Nah, misalkan gitu kan, atau dengan baca Quran keras begitu supaya tahu bahwa itu juga nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di situ saja. Maaf kalau ada kekurangan. Tapi ala kulli hal nih, baca kitab itu luar biasa. Kayak santri tenang, ada enggak? Ya, gitu. Ada pertanyaan Bu? Waduh, ini aku nih. Bu, silakan Bu. Karena fikih agak banyak ya. Iya Bu. Terkait dengan Muawiyah bin Hakam. Tadi dari itu kan Muawiyah yang apa untuk menjajar Muawiyah kan ketika yang di sini itu mengucapkan alhamdulillah. Dari situ tidak ada kata-kata alhamdulillah, Nabi juga menjawab ya Allah tadi. Iya, di sini nggak ada bilang alhamdulillah di sini. Di dalam teksnya di sini ya. Dan kemudian para jamaah yang lain kan melotot ya. Gimana? Ya, melotot. Melotot benar-benar. Terus Muawiyah bilang silakan kamu, berarti dia batal sholatnya. Karena dia mengatakan ucapan. Iya, terus? Yang lain mungkin nggak batal karena dengan isyarat ya. Ya, walaupun mungkin ini peristiwa pertama dalam Islam, kemudian mungkin belum dimaksud ya. Itu kemudian yang terbaru. Jadi setelah itu selesai hukumnya sebenarnya seperti apa? Satu. Yang keduanya terkait dengan ketika lagi adzan kemudian masuk tahiyatul masjid, mungkin kalau adzannya 2 kali, adzan pertama itu kita bisa menunggu. Tapi kalau ada cuma 1, sementara mendengarkan khotbah itu wajib. Apakah mencari jarum kakak hilang? Oh, itu ada hadisnya nanti. Pertama Bu ya. Ya, atau yang ketiganya. Wah, banyak. Cici saya aku lali. Yang ketiganya boleh sih ketika orang lagi sholat Jumat kan nggak boleh ngobrol. Katanya memberi isyarat saja ketika di ini jadi percuma sholatnya. Mayoritas di sini, mungkin di mana-mana ya, itu ada panitia Jumat. Dia kayak seumur-umur nggak Jumat. Dia baru khotib itu megang apa kampung infak itu dari awal hingga akhir. Dan itu saya lihat dari sejak saya di sini sampai sekarang 20 tahun dia nggak ada Jumat. Waduh, ini pertanyaannya ngeri ya. Pertanyaan pertama, jawaban yang pertama tentu saya bukan mufti Bu ya. Nah, oke, jawaban yang pertama tadi dalam makanya tadi Bu jawabannya ini kan hadis ini masih belum jelas. Nanti kan yang ulama yang menerangkan terkait dengan hadis ini. Walaupun memang nanti ada perbedaan pandangan ulama, misalkan kayak ulama Hanafiyah itu membolehkan sholat itu tidak dengan bahasa Arab. Ya. Ada di ulama-ulama Hanafiyah itu yang membaca Quran itu bahkan dia membaca Al-Quran dengan ajamiyah, dengan bahasa Persia misalkan. Itu madzhab Hanafi itu membolehkan. Menarik begitu. Jadi agak menarik lah ya dalam masalah fikih. Tapi kalau ulama yang lain mungkin itu madzhab Hanafi yang menyimpang dari Hanafi. Ya. Enggak, nanti kalau di belajar usul ada itunya. Hanafi ya, benar-benar itu ada gitu. Walaupun kita belum pernah lihat yang Hanafi yang kemudian di era sekarang itu membolehkan gitu. Dan jangan-jangan itu kaul yang kemudian
sampai sekarang pun ditarjih, mereka juga nggak mengambil pendapat itu gitu loh. Ya, jadi dalam fikih itu termaktub bahwa ulama Hanafiyah itu membolehkan untuk sholat tidak dengan bahasa Arab, tidak dengan baca Quran itu, tapi bahasanya Persia misalnya. Nanti di pembahasan ini ada di kitab At-Tibyan itu, kalau mau lebih dalam lagi ada di sini di kalangan ulama Hanafiyah yang menukil langsung Imam Nawawi. Nah, terkait dengan hadis ini, makanya tadi terjadi ittirab tadi ya. Ittirab itu apakah dia nanti sudah dimansuh atau enggak, ini butuh takwil. Makanya saya sampaikan tadi di awal bahwa kalau kita ini disuruh jadi mufti terus disodori dengan hadis-hadis Nabi, terus mesti gak bisa, mesti gak mampu kita. Ya. Karena apa? Karena jarak kita yang terlalu jauh dengan para sahabat untuk untuk mengkonfirmasi itu susah gitu loh. Kondisi sahabat dulu bagaimananya susah gitu loh. Sehingga memang mending kita mengikuti fatwa ulama yang ada 4 mazhab itu dan mengambil yang paling rajih menurut ulama-ulama itu. Dan saya kira di kalangan 4 mazhab itu biasanya ada kok mazhab Hanafi misalkan dia merojihkan pendapat Syafi'i misalkan, itu sering begitu. Contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini beliau adalah Syafi'iyah, tapi dalam beberapa pendapat kadang-kadang beliau itu menyelisihi pendapat sang imam, ya, maksudnya pendapatnya Imam Syafi'i. Kadang-kadang, karena menurut pandangan beliau, menurut Imam Nawawi, loh justru saya itu mengikuti Imam Syafi'i dalam konteks metodologi begitu, kata beliau begitu, ya. Jadi justru metodologinya saya mengikuti Syafi'i, tetapi dalam fatwanya tidak sama dengan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i sendiri itu punya qaul qadim, punya qaul jadid. Qaul qadim yang di Baghdad dengan yang di Mesir, yang qaul jadid pun sudah beda kadang-kadang. Ada perbedaan. Nah, ini kan menarik makanya, ya. Oleh sebab itu, ya mending kalau dalam masalah fikih, emang kalau gelondongan hadis begini bikin pusing, terutama bagi kita yang mungkin tidak belajar ilmu hadis, tidak belajar fikih, tidak belajar usul, sehingga dilematis. Makanya kadang-kadang aneh kita ya sama orang yang disodorin hadis langsung ini satu hadis padahal ada banyak hadis padahal kan. Contoh saya pernah ngimam ya, sering saya ceritakan ke santri juga. Saya ngimam suatu saat traweh, kemudian sholat witir kan. Sholat witir itu terus saya di situ baca di rakaat ketiga sholat witir itu cuma qul huwallahu ahad gitu ya. Terus teman saya ini ngomong ke saya, antum nggak sunat, dia bilang gitu. Antum nggak sunat, enggak, saya waktu itu bacanya 3 kebalikannya. Waktu itu saya bacanya 3 surat ya, qul huwallahu ahad, Al-Falaq sama An-Nas. Terus teman saya ini ngomong begitu habis sholat witir, ngobrol-ngobrol, antum nggak sunat tuh. Terus yang sunat piye? Cukup qul huwallahu ahad, kata beliau begitu. Belum selesai. Yang mana San? Ini harus dijawabnya. Oh iya benar ya, kalau kita baca lagi. Bisa diputuskan dengan spot on. Nah ya ini, falamma insorofa, maka tatkala pergi siapa Rasulullah SAW, da'ani, Nabi manggil saya, bi abi wa ummi huwa, demi ibu dan bapakku, lebih bapakku dan ibuku huwa. Ma ra'aitu mu'alliman, aku tidak melihat, ya. Aku tidak melihat seorang guru ahsana takliman yang lebih bagus pengajarannya minhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi ma dorobani, demi Allah Nabi itu nggak memukul aku, wala kaharoni, dan tidak juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membentak-bentak aku gitu ya. Summa qala inna sholatana, sesungguhnya sholat kami hadhihi la yasluh fiha syai' min kalamin adamiyin ya. Ini ternyata ada keterangannya ya. Jadi Nabi ternyata yang larang untuk ngomong tadi Bu ya. Innama hiya at-tasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Jadi yang boleh itu adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Ya. Jadi ini jawaban kalau ngomong yang selain dari
ngomong selain dari bacaan Al-Quran. Tapi kalau masalah baca Quran dengan bahasa Persia, nanti ini ada nih Bu, di dalam pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafiyah ini. Ya, tapi kalau jelas begini, tidak boleh nih ya. Dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang ketika sholat itu berbicara di luar konteks dari sholat itu sendiri, itu di luar dari bacaan Al-Quran, itu tidak boleh. Ya, ini kalau melihat dari hadis ini, ternyata ada tulisannya. Terima kasih tetap boleh sini ya. Dan ini disuruh untuk melihat di dalam kitab Muhadzab, ya, ada di dalam kitab Muhadzab untuk kita lihat. Ya, ini, oh ternyata ini. Nah ini ternyata ada keterangan lagi nih. Akul, ya, kata muhakiknya ini, ida'ati samusoli, kalau misalkan ada seorang yang sholat bersin, wahwa fi sholat, dan dia dalam kondisi sholat, lahu baginya boleh untuk aniyahmidallah, untuk memuji Allah bilisanihi dengan lisannya, au biqalbihi atau dengan hatinya, walaysa li ghairihi an yusmitahu, ya, dan an yasmitahu, dan tidak bagi yang selainnya untuk dia itu mengucapkan yarhamukallah, nggak boleh ini buat yang lainnya. Fa inna syamtahu aliman, fa in syamatahu aliman amidan batolat sholatuhu. Kalau misalkan dia mau bilang yarhamukallah dan dia dalam kondisi mengetahui dan disengaja, batolat sholatuhu, maka batal sholatnya. Walaysa lil atis, dan bagi orang yang bersin tidak perlu untuk anyujibahu, untuk menjawabnya. Fa'in ajabahu, kalau misalkan menjawabnya lagi yang bersin tadi, batolat sholatuhu, batolat sholatul itsnain, maka dua-duanya ini batal. Amma idza atisa, apabila kemudian kok dia itu bersin, wa huwa maksuful aurah, dan dia ketika bersin itu terus kok kondisinya auratnya terbuka, ya, fil mughtasil, ya, di dalam dia itu kondisinya mandi, ya, misalkan, au inda qada'il hajah, atau tatkala dia buang hajat, faliyah madullah biqalbihi, maka dia perlu hanya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya saja, tidak perlu untuk dia mengucapkan dengan lisannya. Jadi kalau seorang yang bersin dalam kondisi auratnya terbuka karena dia mandi, atau dia dalam kondisi buang hajat terus dia bersin, maka cukup dengan hatinya tadi. Ini yang mengatakan muhakiknya ini Syekh Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kalau melihat dari hadis ini terusannya Bu jelas ya, bahwa kalau perkataan yang di luar konteks dari sholat itu maka dilarang. Tapi kalau perkataannya itu adalah masih konteks dalam sholat, misalkan kita berlindung kepada Allah, kita baca tasbih, misalkan ada imam yang baca, kalau di NU kan misalnya begini, ada imam baca ya surat Sabi Isma Rabbikal A'la itu, suhufi Ibrahim mau Musa, itu kan kadang-kadang kalau di kampung kedengarannya keras itu ya, radhiyallahu anhu gitu ya, alaihi salam gitu, radhiyallahu anhu, alaihi salam misalkan begitu, itu batal enggak? Kalau melihat nanti di dalam kitab Atibian ini, itu ulama Syafi'iyah itu membolehkan doa-doa itu. Bahkan kalau saya sendiri sering dengar ya, pusat-pusat yang NU itu di sekitaran Sodet pun kalau baca Al-Fatihah, kemudian di surat baca Al-Fatihah terus waladhdallin robbil, begitu baca itu ya, karena emang ada di dalam kitab Atibian, di dalam kalangan Syafi'i, di dalam kalangan Imam Syafi'i itu dibolehkan, walaupun di dalam pandangan ulama yang lain ada yang nggak boleh ya. Jadi membolehkannya cuma di sholat sunnah ya, minta perlindungan atau memuji Allah. Nanti kan ada di dalam pembahasan nanti menangis, misalnya menangis ketika baca Quran, ketika sholat, itu ada itu nanti pembahasan ini panjang itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian pertanyaan kedua Bu, di sholat sunnah. Oh itu udah ada hadisnya Bu,
Jadi suatu saat Nabi SAW lagi khutbah, terus ujuk-ujuk ada sahabat langsung duduk, ditegur sama Nabi SAW. Ya, soli, kata Nabi itu sholatlah dulu 2 rakaat. Kata Nabi itu dikala beliau sedang khutbah, itu nyuruh si sahabat untuk untuk sholat sunnah dulu. Itu ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Dan itu makanya pandangan antum ini ada juga yang berpandangan lebih utama untuk mendengarkan khutbah karena khutbah itu wajib, kan gitu. Ada yang berpandangan begitu, tapi kemudian dipatahkan dengan hadis sahih itu yang saya ceritakan. Jadi tatkala ada sahabat langsung duduk, terus Nabi lagi khutbah langsung nyuruh berdiri kamu, gitu. Ya, maksudnya gini, ini kalau lagi adzan, tapi adzannya kan cuma 1 kali. Kemudian kalau datang lewat ya dia langsung salam. Oh, jadi mementingkan mana nih? Mementingkan khutbah atau mementingkan adzan gitu ya? Wah. Di sini tadi ada pendapatnya itu fakulna al-insatu sunnah di atas. Ya, di atas. Pendapat kami al-insat itu sunnah. Ya. Jadi mazhab di sini tadi disebutkan al-insat sunnah. Al-insat sunnah itu khutbah itu sunnah di dalam yang berarti ada di atas. Fakulna al-insatu sunnah. Makanya tadi atasnya. Ini Bu. Yang bukan salam dari ya. Di catatan kaki tadi ya kalian. Atasnya bukan salam. Nah, atasnya. Nah, Wa'idah salamat itu yang masukkan di hadis khutbah wa kunna, dan kami berpendapat sesuatu itu sunnah. Nah, ini. Jika pada waktu salam maka boleh menjawab salam, pada seharusnya nggak boleh kan? Ya, ini Bu. Ya. Jadi sebagai pendapat mendengar itu sunnah, nggak wajib Bu. Berarti ngobrol boleh. Beda lagi Bukan Bu, karena di sini ada nih Bu, di sini karena di sini ada ma'a ikhtilafi. Wajibnya itu ini, wajibnya itu ikhtilaf, ma'a ikhtilafi fi wujubil insaf. Ya, makanya tadi saya sampaikan memang ada perbedaan pandangan ulama tadi Bu, karena hadisnya tadi ada hadis Nabi SAW yang kemudian Nabi tatkala khutbah langsung beliau nyuruh berdiri itu. Walaupun kebanyakan para ulama ya beliau bilang rata-rata banyak yang mewajibkan untuk mendengar karena ada hadis yang tadi lahu Jum'atan tadi ya, paman yatakalam faqad lahu Jum'atan tadi. Ya, memang ada ma'a ikhtilaf bersama dengan perbedaan ulama di dalam kewajiban untuk diam tadi. Ya, wa tahrim kalam dan keharaman berbicara. Ya, ini ada ininya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kalau untuk clear Bu masalahnya karena ada hadisnya. Jadi larangan itu ada hadisnya tadi. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau kemudian kita nunggu adzan untuk selesai terus kita sholat sunnah itu. Wallahu a'lam bishawab. Memang di dalam masalah ini juga ada perbedaan-perbedaan pandangan ulama, bahkan saya sendiri pernah menemukan itu dosen kami di waktu di kampus itu begitu. Jadi pendapatnya kayak sampean khutbah itu nek pas khutbah nggak boleh ngomong, nggak boleh sholat gitu. Ada kemudian ditegur oleh Dr. Ajazi waktu itu namanya, yang orang Mesir. Ana hadza khilaf min ulama itu habis Jumatan itu. Saya masih ingat itu. Jadi bahkan di kalangan ulama-ulama itu juga banyak yang enggak juga. Ada perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Wallahu a'lam. Lah masalah fikih memang begitu. Terus yang ketiga Bu tadi? Itu kalau saya nggak berani fatwa itu Bu ya. Kalau bilang Jumatnya nggak sah itu mungkin Ustaz Wali ini yang tahu lah ya gimana itu. Kalau itu fatwa itu Bu ya. Kalau nggak berani lah ya. Kalau ngomong Jumatnya nggak sah itu wis nggak berani ya. Selama saya di sini, dia itu lagi khotib itu dia tetap megang ini bukan ditaruh karena ngikut lah ya. Itu kadang-kadang sobat juga masih. Makanya yang bagus gimana? Bagusnya khurus anil hilaf ya. Jadi keluar dari hilaf. Caranya bagaimana?
ya jangan pas khutbah narik itu, dibanyakin orangnya. Nanti kalau antum jadi takmirnya Bu, saya saranin begitu Bu, nariknya kalau pas orang lagi bukan khutbah. Karena pendapat tadi kan, karena pendapat yang tadi yang wajib, bahkan ya mohon maaf itu lebih saya mau mengkomentari, kalau itu gak usah dikomentari lah. Yang perlu dikomentari justru yang di luar-luarnya sambil ngudut. Itu loh, yang ambil ngudut, makan-makan dulu di apa namanya itu perlu dikomentari. Kalau yang panitia itu dia dalam konteks kebaikan lah ya, itu kalau mau komentari itu saya nggak berani. Kalau komentari yang lagi Jumatan terus lagi ngudut, banyak itu lebih banyak ngobrol di samping dulu ya. Kadang lagi Jumatan ngobrolnya lain, dia karena nggak dapat tempat di dalam, dia ngudut itu di samping itu loh. Dia apa itu yang apa namanya warkop itu loh ya, di warkop sambil ngudut sambil makan bubur, itu komentari. Di ulang lantai ada ruangannya kan, ada halamannya. Khotib main handphone semua di luar, ada sebagian yang ngobrol. Ya, iya makanya ya itu yang perlu kita kritisi justru ya. Kalau itu mutafak alaih jangan-jangan itu ya. Khutbahnya sah, tapi pahalanya ya wewe puasa tadi. Kata Nabi kan kam min so'imin laisa min siyamihi ila juwal atosen gitu. Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat pahala kecuali cuma apa haus dan ya lapar dan dahaga tok. Sama kayak orang khutbah tadi nggak dapat apa-apa. Dari tekon masjid nggak boleh apa-apa karena apa ya? Karena itu tadi khutbah terus tidur misalkan kan, udah tidur ngoroknya keras misalkan, ya boleh nggak boleh apa-apa ya gitu. Khutbahnya juga nggak dapet ya kayak ini juga, apalagi yang sampai ngobrol sambil ngudut di luar itu kan. Yang ngudut itu aja yang dikomentari malah. Kalau yang bawa kotak infak itu masih mending lah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu masalah fikih memang menarik Bu ya, tapi lagi-lagi kuncinya itu kalau masalah fikih itu kadang pembenaran itu mesti ono kabeh. Tadi saya sampaikan karena khilaf ulama itu ada semua. Makanya pondasinya itu justru adalah keimanan dan ketakwaan. Tadi yang saya contohkan tadi, ya khutbah Jumat santri karena habis belajar fikih nutup aurat tuh baina surah ila rubah kan gitu. Laki-laki itu pakai kaos koblok, pakai kolor berangkat jam 11, terus di depan khotib duduk mencenger gitu. Terus ditanya kenapa kamu begitu? Belum ini kan? Oh khutbah mau pakai itu doang. Kalau udah saya belajar fikih Pak, kata ustadz saya itu sah Pak, gitu. Mau ngomong apa ya kayak gitu. Tapi kan nggak ada gitu ya, makanya ya lagi-lagi itu kembali kepada individu mau nyari pembenaran ya orang kabeh ngono. Ya sing pusat viral itu ya ono pembenaran, itu ada semua. Tapi kan kembali lagi kepada ada. Nah bagusnya itu adalah gimana? Kita nasihati sebenarnya, nasihati orang-orang tadi yang mungkin masih melakukan hal-hal yang buruk ya kita omongin mereka, kita ajari bisa begitu dengan cara yang satu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Bu ya, ini pertanyaannya berat ini. Ngeri analisisnya itu aduh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita cukupkan dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan mohon maaf. Akhiri billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.